Yang paling pasti kalau kita mau mondokin anak ke pesantren, bahwa pesantren itu identik sama Nahdlatul Ulama, tanya sama pengurus NU setempat. Benar, supaya dia naruh anaknya ini benar di tempat yang tepat dan di tempat yang tidak sesat dan menyesatkan yang radikal salah satunya. Jangan sampai salah pesantren ini kan. Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nih di depan saya ini Bapak Kiai Haji Ali Murtado. Ini memang hidupnya pesantren Pak Kiai ya. Betul. Hari ini Pak Kiai kita tuh ada program terakhir namanya podcast Ajan. Ajan itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena kebetulan memang masjid kita ini namanya Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gitu Pak Kiai, terima kasih waktunya. Kita ngobrol santai aja Pak Kiai. Santai. Tentang pondok pesantren yang salah satu yang bisa menghasilkan generasi muda. Betul. Yang beriman lah, yang bertakwa lah, yang berakhlak karimah. Tapi sebelumnya mungkin Pak Kiai Ali, profil Pak Kiai, perjalanan sekolah pesantren, terus sekarang kegiatannya apa gitu Pak Kiai? Iya. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Pertama terima kasih undangannya. Yang saya ini lulus SD, semasa di sekolah di SD juga udah mulai jarang tidur di rumahku. Di mana? Musola? Iya, di musola. Oh. sama berarti dilanggar. Iya, langgar. Iya. Lulus SD emang dari belum lulus saja kita udah pengen banget ke pondok. Oh iya. Lulus SD mondok kita itu emang demen nggak jalan pulang apa nggak boleh pulang itu? Ya Allah. Iya. Lanjut. Demen kita emang demen ngumpul sama teman-teman. Akhirnya karena biar ada bebas nih pondok dah. Ya lulus SD jadi kita mondok nih di pesantren Darul Rahman. Darul Rahman tuh di mana? Darul Rahman dulu di Senopati ya. Pindah ke Jagakarsa Pak Yai Sukron. Ke Sukron Makmun ya. Nyampe situ kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah tingkatannya waktu itu. Kelas 3 sanawiyah itu dipindah ke Luliang karena ada dua tempat. Jadi bukan cabang tapi cuman tempatnya. Tetap Darul Rahman tapi Darul Rahman. Di Luliang di sana sampai kelas 4. Kelas 4 itu berarti ya kelas 1. Iya. Cuman ya karena demen main dulu akhirnya pindah pondok. Belum sampai lulus. Lulus itu 2 tahun lagi harusnya lulus aliyah. Tapi belum lulus kita pindah pondok namanya Pondok Ploso ya. Jawa Timur itu tahun 89 di Jawa Timur di Ploso itu. Terus yang ngaji aja. Sekolah pagi itu kita belajar alatnya tiap hari, malam itu musyawarah kitabnya. Udah sampai sekitar tahun 96 pulang tahun 96 sebagai santri, alumni santri kayak. Berarti udah sarjana dong kalau pulang itu? Teman-teman udah. Oh dong. Ya yang seangkatan udah. Nyampe situ kayaknya wah ini alumni santri kok nganggur doang di rumah. Biar punya status dah. Iya. Itu kuliah. Oh kuliah. Kuliah ditawarin tuh di Ibnu Khaldun kan ini sama temen-temen itu. Saya bilang ntar kalau kuliah. Ibnu Khaldun tuh di Romangun nggak salah ya? Romangun. Iya. Kalau kuliah agama ntar kita ngaji lah lagi mau. Akhirnya mau yang umum. Udah cari ijazah paket. Terus akhirnya kuliah di Borobudur Fakultas Hukum. Sampai di situ udah keaktifan sekarang ini. Berarti SH ya berarti? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Agama apa hukum? Hukum umum, studi ilmu hukum. Iya. Ya. Jadi ya tapi nggak fokus di situnya karena ternyata setelah kesini kita memahamin ini. Ternyata hukum negara kita itu ternyata syar'i, Pak. Syar'i. Sesuai dengan kodifikasi hukum. Iya. Dia kan tetap landasannya kan undang UUD 45 sama Pancasila. Iya, betul. Itu selalu kita analogiin ke hukum syariat nih. Iya. Hukum agama itu ada
Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijma, ada qiyas. Nah kalau di hukum negara kita ini, Quran hadisnya itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Baru ijma'nya itu ya apa disebut kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, bahkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu masuk ismal kias gitu. Itu ijma'. Sedangkan kias nanti masuknya jurisprudensi, mungkin keputusan hakim. Hakim hakim tunggal ya. Keputusan hakim itu mutlak. Ya, mengikat. Jadi nggak bisa ditanya. Sama halnya kayak kita ngaji itu, udah madhab itu ya udah gitu. Ya, kita harus ikut. Kalau di dalam Senang ikut nggak senang jangan ikut. nggak boleh ngarang. Nggak boleh ngarah. Ya. Oh nggak boleh bikin baru lah. Nggak boleh diubah. Iya. Iya, keputusan hakim juga begitu ya, Mak. Keputusan hakim pokoknya suka nggak suka itu keputusan. Iya, diikutin, jalanin. Nah, kayak gitu. Nggak ini dalam sebentar. Oke. Ini di pondok pesantren Kiai. Pondok pesantren kan tuh canda di mukanya santri. Iya. Dulu mungkin zaman Kiai pas keluar dari pesantren mau apa? Paling mimpin tahlil. Benar. Jadi imam. Iya. Nah sekarang kan udah modern nih Kiai. Iya. Dari perbedaannya sekarang sama zaman dulu di mana Kiai? Pola pendidikan di pesantren. Kalau pola pendidikan itu sama ya, pola yang diajarkan di pondok pesantren itu sama. Kalau munculnya ada pesantren modern itu kan cuma pengembangan aja. Tapi ada yang murni modern, ada yang menggabungkan antara modern dengan salafiyah seperti Darul Rahman itu. Nah, kalau yang salafiyah ya dari dulu kayak gitu aja. Kitab aja deh tuh. Kitab aja. Sekolah itu cuman untuk alat biar nanti dia bisa baca kitabnya. Ya kan kalau sekarang itu kan ada bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu. Kalau di pesantren tuh. Kalau itu modern tuh ya. Oh, itu masuk modern sekarang. Masuknya modern. Udah banyak tuh Kiai. Oh salah itu sekarang ya. Banyak sekarang di Jawa itu ya. Banyak. Bahkan sekarang pondok-pondok pesantren yang murni salafiyah itu sedikit udah. Hampir ke pinggir kayaknya. Iya, karena mereka merasa peminat santrinya ini kurang dari orang-orang tuanya. Tapi sebetulnya itu ciri khas pondok pesantren sebetulnya. Ciri khas NU di situ ya. Ciri khas NU. Ngaji aja. Di turut kita di apa namanya yang kita pelajarin di kitab-kitab kita yang kita pelajari itu apa aja sebetulnya ada, udah mencakup semua kehidupan, ada semua aspek kehidupan mulai dari mau bangun tidur sampai mau tidur lagi itu udah dihantur semua di kitab itu ya. Apa istilahnya fikih atau apa ada itu ya. Iya, di semua jalan betul. Makanya kalau yang tadi saya bilang fikih itu ya pokoknya ya ngikut aja. Beda kalau tauhid ya. Kalau akidah atau tauhid itu emang ada dalil akli, ada dalil nakli ya, boleh pakai akal. Gitu. Tapi kalau nggak boleh keluar dari tauhid, akal juga tetap nggak bisa, ada koridornya tetap. Tapi harus pakai akal sendiri, nggak boleh ikut-ikutan. Wala tuqallidanna fit tauhidi yaslam lakal imanu min tardidi amma siwahu min furu'il masyru'ah fawajibun taqlidu fardil arba'ah asy-Syafi'i wal Hanafil mubajjali wa Malikin wa itu makhluk hadis itu kembali. Ini bait syair Tanwirul Hija, kitab kecil, kitab yang nadoman dari Safinatun Najah. Iya, kitab. Kalau tauhid nggak boleh kita taklid, nggak boleh itu. Harus nemu sendiri bahwa Allah benar ada, Allah itu satu. Tauhid. Akal kita main gitu. Akal kita cari. Gimana caranya supaya akal kita menerima Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu wujud kita mbako itu 10, yang 20 ya 20. Tapi kalau fikih mau nggak mau apa yang kata Imam Syafi'i itu ikutin. Suka nggak suka, nggak boleh ngarang lagi. Sisi pendidikan akhlak atau adab itu gimana pola? Kalau soal adab, ini yang bedain. Yang bedain kita belajar di pesantren sama di luar pesantren atau belajarnya ilmu agama, teman ilmu umum. Kita belajar matematika, Pak. Kita belajar matematika, pernah nggak sih kita
Sebelum kita mempelajari buku matematika ini, mari kita kirim Fatihah untuk pengarang buku ini. Ya, kepada mu'allif adal kitab Al-Jabbar Rusul Al-Khwarizmi, Al-Fatihah. Nggak perlu, Pak. Di sekolah-sekolah nggak pernah kita bacain Fatihah buat mengarang buku yang kita pelajarin. Betul. Tapi di pesantren diajarkan akhlak. Kirim dulu hadiah Fatihah. Minum dulu. Minum dulu, Pak. Ini salah satu contoh relasi. Iya. Lanjut. Masya Allah, kopi hitam. Alhamdulillah. Jadi memang di pesantren itu akhlak itu mungkin lebih utama daripada pengetahuan kali, atau gimana? Iya, makalahnya al-adab faqala ilm. Adab lebih Syukuran Pak Kiai Syukron Makmun itu pernah bilang begini, ketaatanmu pada gurumu jauh lebih baik daripada ilmu yang kamu peroleh darinya. Jadi emang itu yang ditamain, adab dulu daripada ilmu. Nah sekarang adab dengan ilmu mesti bareng atau masing-masing berjalan gitu dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Kiai bagusnya gimana? Dua mata sisi, yang dimana kalau umpama ada adab ada ilmu harus sejak searah sejalan. Imam Syafi'i gini bilang, ya, jadilah orang yang faqih dan sufi, dan jangan jadi salah satunya aja. Gitu. Harta bareng. Kalau cuman jadi faqih aja, hatimu akan keras dan tidak merasakan takwa. Tapi cuman kalau jadi sufi aja, maka itu orang bodoh yang tidak bisa lagi diperbaiki. Bablasan itu. Bablasan. Jadi mesti bareng. Sufi atau ilmu tasawuf itu cerminan akhlak dan adab, baik adab kita kepada Allah atau kepada sesama manusia. Jadi harus bareng. Harus bareng. Nggak bisa masing-masing. Nggak bisa. Terkadang kalau cuma ilmu doang dia merasa paling pintar, betul, di antara yang lain. Hatinya keras. Lam yaduk tuko, nggak bakalan ngerasain takwa, nikmatnya takwa. Nikmat takwa kayak gimana, Kiai? Nikmatnya takwa kayak gimana? Saya baru dengar nih, asik nih. Iya. Apa dia? Gimana pola nikmat takwa itu seperti apa? Gambarannya? Satu contoh, kalau kita sholat cuman karena emang jalanin kewajiban, ya udah formal selesai kita sholat, gitu. Tapi buat orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya takwa, dia sholat itu ya rindu dia sama sholat, senang dia jalanin sholat. Nikmat di dalam sholatnya, ketahuan dari gerakannya. Allah Akbar, gitu. Ya Allah. Dari mana? Iya. Itu bisa dirasain sih. Masing-masing ya. Ya masing-masing dia. Kita menilai dia udah merasakan takwa atau belum. Nah, sekarang dari sisi kebangsaan nih di pesantren kira-kira ada, maksudnya kayak kubur waktu dan iman itu kan keluar dari bahasa masalah itu. Berarti emang ada patokannya di pesantren itu ya? Di pesantren itu Pak, 24 jam kita ngumpulnya sama teman-teman kita sendiri. Teman-teman kita dari mana-mana, macam-macam sukunya, macam-macam bahasanya, macam-macam kebiasaan dia sehari-harinya. 24 jam ngumpul. Jadi kita tahu, kita ngerasain bagaimana nih orang, kalau orang yang dari sini nih modelnya biasanya suka kayak gini, atau ini kebiasaan lingkungannya akan membentuk dia seperti ini. Terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, hidup sehari-hari 24 jam. Jadi membiasakan diri dengan perbedaan, membiasakan diri dengan berbeda-beda bangsa. Tapi tetap cinta tanah air lah ya. Akhirnya kita diajarin, oh iya kita emang harus sama-sama. Jadi penanaman kebangsaannya itu lebih kuat karena langsung dirasain. Walaupun ada pesantren yang ya yang agak radikal ya kan ya. Radikal ada itu ya itu pakai nama pesantren lah ya. Ada itu ya. Ya itu sekolah radikalisme ya. Tapi yang pakai nama pesantren kayak ada. Kalau pesantren enggak ya. Kalau pesantren enggak. Kalau pesantren NU lah ya. Pesantren itu mantap. Cuma pesantren NU. Itu enggak ada yang mengajarkan kayak gitu. Keren, enak kita ngumpul bareng. Jadi kayak terakhir lah ya, pesan kepada masyarakat bahwa pendidikan pesantren itu memang sesungguhnya impian orang-orang yang pengen
nikmat bertakwa. Kira-kira gimana Ustaz? Sekarang deh. Saya bilang kalau seandainya kita mau ngajarin orang, ngajarin anak terutama, kalau kita bisa ngajarin sendiri, ajarin. Tapi kalau umpama nggak bisa, titipin ke yang bisa. Betul. Dan kalau kita mau nitipin anak, bukan kayak nitipin barang, karena ini masa depan. Kita tanya sama yang tahu. Yang paling pasti kalau kita mau mondokin anak ke pesantren, bahwa pesantren itu identik sama Nahdlatul Ulama, tanya sama pengurus NU setempat. Benar, Supaya dia naruh anaknya ini benar di tempat yang tepat dan di tempat yang tidak sesat dan menyesatkan yang radikal salah satunya. Jangan sampai salah pesantren ini kan. Jangan sampai. Dan pesantren itu rumahnya NU, sehingga tanya dulu sama pengurus NU setempat, mana nih pesantren yang baik. Jangan siwer nanti sama, wah ini pondok pesantren keren ini, nggak taunya apa cuman sekedar boarding school atau sekolah keren murah lah, keren murah itu dia. Makanya mesti tanya ke pengurus NU. Mesti tetap hati-hati, karena kita menitip anak, betul. Jangan sampai pas gua pesantren orang tua, anak itu kita anak itu investasi dunia akhirat kan. Iya, betul. Yang doain kita di akhirat. Betul. Ya Allah. Mesti hati-hati. Benar. Saya kira makasih Pak Kiai, kita ngomong santai, ngobrol santai aja ya. Memang ini terima kasih waktunya. Jadi pemirsa Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa intinya bahwa di pesantren itu pendidikan akhlak dan ilmu itu ada dan harus dilaksanakan secara bersama. Jangan sampai salah satu di antara dua itu. Karena kalau cuma satu di antara dua, antara adab doang atau ilmu doang, kayaknya ada bala. Ada bala. Apa istilahnya? Ada bencana yang akan datang, kita nggak tahu seperti apa. Saya kira itu, terima kasih. Jangan lupa pemirsa like, subscribe, and share podcast Adzan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.